Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita buruk lagi, dari perkandangan duniawi. Ini seperti yang teman-teman lihat, mati, mati. Aduh, tumpukan bangke. Nah, kalau yang mati ini rata-rata matinya kondisi tengkurap kayak gini. Ini kondisi lagi hidupnya. Nah, mati tengkurap banyak itu sudah jelas kekurangan oksigen secara instan. Nah, kalau yang kemarin kita bahas itu karena kekurangan oksigennya nggak instan, dari kecil salah setting gitu kan. Nah, kalau ini mendadak, dari yang tadinya settingannya baik-baik aja krep ke angka yang signifikan, turun, kaget, stres, organ pecah, hati, paru-paru, jantung pecah. Ya udahlah, kayak gini nih jadinya. Ya memang kalau usaha tuh kayak gini ya, resiko orang usaha. Lumayan banyak matinya. Ya ini yang kondisi masih hidupnya kayak gini, lemesan, dan aduh, ada 1, 2, 3 titik. Oke, 1, 3 titik, terutama di skat belakang nih kita, yang dekat ke blower. Nah, jadi masalahnya sendiri berawal dari tadi mati lampu, terus genset bermasalah. Voltasenya tiba-tiba drop, tiba-tiba tinggi, terlalu tinggi sampai ke 250, 2060, 260 voltasenya, sehingga itu melebihi batas toleransi alat-alat yang ada di sini. Nah, standarnya kan di 220, turun di 215 aja udah bermasalah. Ini tadi dropnya di bawah 210. Tingginya juga paling 225, 230 itu udah nggak toleransi. Ini tadi di 250, 260. Nah, kira-kira itu penyebabnya, si genset bermasalah, sehingga dari situ menyebabkan kontaktor overload kebakar. Lalu 4 blower kita mati, 4 blower mati, nggak hidup. Nah, ini kondisi di lantai tengah, kita ada 3 lantai, lantai 1, 2, 3. Kebetulan lantai yang paling bawah aman, hidup semua. Lantai yang atas 2 blower, lantai ini nih yang paling banyak, 4 blower. Kondisi ayam gede kayak gini. Ya, secepat-cepatnya menangani gitu kan, karena kondisi terjadinya lagi siang, sehingga ini yang lantai belakang tidak bisa terselamatkan. Kalau yang di lantai depan sih aman-aman aja. Nih yang di lantai depan ini, lantai depan, sekatan yang sebelah depan ini aman-aman aja, nggak kenapa-napa. Ada-ada aja ya. Ya, jadi ya sebenarnya sih kalau kontaktornya kebakar itu bagus, berarti kan dia mampu memproteksi sehingga tidak sampai ke blowernya. Nah, itu kira-kira bagusnya itu di situ. Sebenarnya itu kontaktor yang bagus kalau kayak gitu. Overloadnya jelek berarti. Sorry, harusnya kan overloadnya nyetop ya. Tapi ya gitulah, udah terjadi, mau gimana lagi. Dan ini sih yang berat, penyembuhan pasca. Nah, ini yang paling penting nih kawan-kawan. Pasca terjadinya masalah seperti ini satu lantai ini kendalanya adalah drop energi metabolisme. Nah, drop energi metabolisme secara otomatis dia makannya juga kurang, segala sesuatunya kurang, bobotnya kurang. Oke, langkah pertama, balikin energi metabolisme secara cepat. Ya, tentunya kita pakai molas. Di sini kita pakai molase di air minum, kita campur di air minum sekitar 1%. Kalau ada probiotik ya dicampur probiotik lah, supaya buat menjaga di pencernaan jangan sampai terjadi infeksi atau segala sesuatu yang menyebabkan luka berkepanjangan di organ-organnya mereka. Nah, apalagi kalau misalkan probiotiknya itu Bacillus subtilis, itu bisa memproduksi antibiotik secara alami, makanya pembusukan, peradangan dan segala macamnya bisa dicegah dengan probiotik jenis itu.
Kayak gimana probiotiknya nanti kita spill di video yang berbeda ya. Nah, tapi yang jelas dua komponen itu probiotik sama molase yang kita pakai untuk mengembalikan energi metabolismenya. Karena nanti kalau misalkan energi metabolismenya udah pulih, mereka udah mau makan lagi, normal lagi, ya kembali seperti biasa lagi insya Allah. Di apa ya, video yang kemarin kita bermasalah sama, ya saya dipanggil ke sini untuk menanggulangi angin, settingannya bermasalah gitu, kematian tinggi juga kemarin. Cuma kalau kemarin itu kan kematiannya tidak secara instan gitu, itu secara perlahan dibunuhnya. Jadi settingannya di limit, setiap hari limit. Nah, akhirnya sampai terjadi outbreak di umur 21 hari, kematian tinggi. Nah, kalau ini kejadiannya mirip-mirip, cuma ini beda. Settingan udah bener, udah pas, lalu tiba-tiba mati gitu kan. Jadi turun secara instan. Nah, kalau ini instan, turun ininya turun volume udaranya, sehingga ya kayak gini. Ciri-cirinya yaitu telungkup ya namanya. Kayak udah bentar. Ini nanti kalau kawan-kawan juga ayamnya besar, kalau ada yang nunduk sambil duduk lalu dia meninggoy dalam kondisi duduk, sudah pasti ini head stress, dan kebetulan ini karena kipas mati, head stressnya ditambah lagi dengan suplai oksigen limit, jadilah kayak gini. Nah, kayak gini tuh rata-rata posisi matinya. Nah, ini kondisi yang lagi hidupnya kayak gini nih. Ini kalau misalkan yang kayak gini nih, ini panas banget nih, badannya panas. Terus kalaupun ini misalkan kita bedah tuh biasanya udah ada pecah atau retak atau bocoran di paru-paru, di jantungnya dia nih. Kasihan banget. Jadi itu penting juga dalam kondisi kandang yang normal-normal aja, kalau mendapati kondisi seperti ini, nah itu artinya settingan anginnya masih kurang, head stress atau suhunya masih terlalu tinggi. Biasanya sih kalau kita mendapati yang kayak gini, blower dimaksimalin aja dulu semua hidup. Nanti perkara dia masih ada terjadi kayak gini atau kayak gimana nya, nah berarti itu kan di situ butuhnya cooling pad dinyalakan. Kira-kira gitu. Itu nanti buat panduan teman-teman kalau misalkan nyeting, supaya nggak terjadi masalah yang berkepanjangan kalau kita tiap hari kita pelajari cara settingnya dan pelajari hal-hal kecilnya. Nanti kalau nah itu penanganan tadi yang pertama ya, dikasih molase sama probiotik. Nah, penanganan yang kedua harus agak tega. Jadi nih blower nggak bisa nih kita main limit dulu, gedein aja dulu, kedinginan gitu, malam hujan udah gedein aja dulu. Namanya bekas head stress dengan udara yang limit itu masih butuh air flow yang sangat banyak. Memang terlihat di mata itu nggak enak nih kayak gini, ayamnya mencar dia kayak gitulah. Tapi ya biarin, memang normalnya seperti itu. Mereka belum bisa aktivitas secara normal. Yang jelas mereka masih butuh udara segar, masih sangat harus didinginkan. Saran saya kalau bobotnya sudah kisaran di 1,5 up, paling enggak itu baru kita bisa kurangi blower itu di suhu sekitar 26, 25. Baru tuh kita ambil tindakan dikurangin blower ya. Nah, tapi kalau masih suhunya di 27, ya udah biarin aja sih. Kalau saya sih biasanya 26 juga tak biarin aja dulu kalau ketemu masalah kayak gini. Karena kadang-kadang kan orangnya gitu, wah kita kan lihat kondisi ayam ya, kadang-kadang itu juga nggak tepat gitu kalau kita ngomongin lihat kondisi ayam.
tanpa memahami seluk-beluknya yang lain itu lebih luas lagi. Jadi jangan terlalu berpatokan kepada visual, kita juga harus ngerti nih psikologisnya mereka lagi kayak gimana. Ya sudah, cuma itu aja. Mungkin ini treatment. Oh ya, yang tadi treatment, kalau yang sekarang ya kepaksa malam-malam kasih molase, kasih itu kondisinya malam walaupun harusnya siang, dan nanti efeknya mencret-mencret is oke lah. Sok aja mencret, lebih baik daripada mati. Nah, kalau besoknya ya kita pagi-pagi menjelang siang, menjelang panas, baru kita set up itu molas sama probiotik. Kalau sekarang mah ya bismillah aja lah, daripada mati lebih baik mencret gitu kira-kira. Oke, semangat pejuang ECR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.